Okay, let's go. Indonesia dan Amerika Serikat mencapai titik temu penting dalam perundingan lanjutan kerjasama perdagangan bilateral. Sejumlah produk unggul Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi atau kakao, dan juga teh dipastikan memperoleh pengecualian tarif ekspor ke pasar Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai memberikan nafas lega bagi industri nasional yang sebelumnya terdampak pada kebijakan tarif resiprokal sebesar 19%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan pengecualian tarif tersebut merupakan hasil dari kesepakatan terbaru dari kedua negara setelah melalui proses negosiasi yang intensif. Dalam konferensi pers dari Washington yang disiarkan secara virtual pada Selasa 23 Desember, Erlangga menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi sinyal positif untuk kinerja ekspor Indonesia, terutama komoditas berbasis sumber daya alam dan juga pertanian. Namun, Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news lagi guys. Indonesia berhasil negosiasi baru trade deal, perjanjian perdagangan dengan Amerika dan mendapatkan zero tarif, kosong, gratis untuk produk unggulan kita. Yes, you heard that right. Dan Malaides menangis mendengar ini, guys. Kenapa? Karena Malaysia untuk mendapatkan zero tarif itu kemarin mereka menjadi babu Amerika. Ya. Sit back, relax, ambil kopi dulu. Ini menarik kita bahas ini. Barusan saya membahas ringgit berjaya, masih aja banyak yang bodoh orang Malaides komen. Masih aja denial syndrome. Nah, sekarang ini menarik kita bahas. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Amerika, Malaides dengan Amerika, ya. Kemarin mereka bukan main bangganya, kami dapat zero tarif. Kita bahas dulu perjanjian perdagangan Malaides ini. Kami dapat zero tarif. Dengar. Untuk mendapatkan zero tarif ke produk seperti kokoa, yang berarti sedikit itu sawit lah. Nol sawit, apalagi permasi yang mereka nggak punya. Jadi zero tarif ini di produk yang mereka nggak punya. Yang paling ada sawit lah. Kalau kokoa mana ada? Malaides mana punya kokoa? Indonesia produksi apanya? Kokoanya jauh lebih besar dari Malaides. Mana ada kalau masalah pangan? Kopi Indonesia jauh lebih besar. Nah, Indonesia kemarin dapat 19% masih tarifnya harus bayar. Cuman Indonesia menang deal. Nanti Indonesia kita bahas dulu. Kita bahas dulu Malaides, ya. Nah, karena dapat zero tarif ini, cuman beberapa produk saja. Sementara Malaides ini, produk unggulan mereka itu, salah satu produk unggul mereka adalah semikonduktor seperti chip. Nah, itu tetap digunakan, dipajak 100% sama Amerika. Trump ini pinter. Dan karena memberikan pajak 0% ke Malaides, kokoa dengan sawit ini, sawit oke lah, untung lah. Malaides jadi babunya. Nanti setelah ini saya taruh, jangan percaya dengan saya, jangan percaya dengan Benny, kemarin dia pernah bikin itu juga. Ini bekas Perdana Menterinya Mahathir Mohamad melaporkan pemerintahan mereka sekarang ke polisi karena mereka telah menjadi babu Amerika. Jadi begini,
Kenapa mereka menjadi babu Amerika? Mereka punya perjanjian-perjanjian yang sangat mengikat. Malaysian Salt. Malaysian Salt itu hukumnya wajib. Ya. Contoh, Malaysia harus membeli 60 pesawat Boeing yang mereka sebenarnya nggak butuh, dan produk yang mereka beli itu sebenarnya produk yang paling jelek kualitasnya. Ya. Terus, Malaysia tidak boleh mengambil pajak kepada contohnya ke produk-produk digital. Ini banyak sekali pajaknya. Contoh Amazon, Apple, itu kalau ada purchasing, orang membeli lewat Amazon, Apple, itu biasanya Malaysia itu mengambil pajak. Indonesia juga banyak jumlahnya, itu triliunan juga kalau di Indonesia. Itu dibatalkan. Makanya nggak heran kalau ringgit agak naik itu, produk-produk digital Amerika lebih senang dia pergi ke Malaysia. Kenapa? Karena mereka nggak perlu bayar pajak. Jadi sapi perah lah Malaysia ini tanpa ngambil pajak. Di Indonesia dipajakin itu produk-produk digital Amerika. Jadi jangan bangga dulu Malaysia kalau banyak nanti produk digital Amerika masuk ke Malaysia, karena mereka nggak bayar pajak di negaramu. Alright. Setelah itu, mereka diwajibkan, Malaysia ini oleh Amerika membeli gas, ya, ke Amerika. Nah, ini yang lucunya di sini nih. Gas itu salah satu produk dagang Petronas. Produk dagang Malaysia itu gas. Kok nggak lucu? Apa nggak lucu itu disuruh beli gas lagi ke Amerika yang jauh di sana? Ini gobloknya udah tingkat dewa. Kamu jualan nasi lemak, disuruh beli nasi lemak lagi ke warung yang jauh. Lah, kamu sendiri jualan nasi lemak loh. Bisnismu itu nasi lemak. Tapi kamu dipaksa beli nasi lemak lagi ke warung yang lebih jauh untuk memberi makan anak-anakmu. Apa nggak gila itu? Ya. Luar biasa sekali gilanya itu. Bodohnya tingkat dewa. Itu harga yang harus dibayar oleh Malaysia dengan tarif 0% sawit. Kokoa, pada sawit oke lah mereka punya ya, tapi kokoa bla bla itu mereka nggak punya, sama aja bohong. Sementara produk andalan mereka semikonduktor tetap kena 100%. Dan harganya itu, dan kemudian mereka diwajibkan berinvestasi, membuka lapangan kerja di Amerika yang jumlahnya sekitar 70 billion ringgit. Jadi mereka ini harus membuka lapangan kerja, setor duit lah ke Amerika. Untuk orang Amerika. Parah ini. Ya. Itu harga yang harus mereka bayar. Terus, mereka juga kalau mau membuat deal-deal perjanjian ekonomi dengan negara lain harus seizin Amerika. Jadi basically mereka udah nggak bebas, memang jadi babu lah. Babunya Amerika. Itu harga yang harus mereka bayar. Yang katanya IQ tinggi, ringgit berjaya. Sementara Indonesia, nah kembali ke Indonesia. Kemarin dapat 19%, ya. Itu kita harus membeli pesawat Boeing yang sebenarnya kita harus beli, sudah di list kita. Ya. Jadi tanpa ada deal pun kita harus beli, sehingga orang Amerika mereka ngomong apa? Mereka justru rugi. Produk-produk Indomie seperti Indomie malah nggak kena tarif. Nah, sekarang ini sempat Amerika ngomong Indonesia itu anak nakal katanya. Istilahnya nggak bisa digoblokin, nggak bisa dikadalin lah. Yang lucunya malah Des ini ngakunya pintar bahasa Inggris. Tapi mau aja dikadalin. Ya.
Nah, Indonesia rupanya tidak berhenti negosiasi. Akhirnya, poin yang paling dibanggakan Malaydes ini adalah 0% tarif di kokoa, kopi, dan sawit. Nah, Indonesia berhasil negosiasi-negosiasi lagi, akhirnya dapat 0% juga, tanpa harus jadi babu Amerika, tanpa harus punya komitmen seperti Malaydes. Ya, Indonesia bebas kalau mau deal dengan negara lain, bebas. Produk digital Amerika di Indonesia ya tetap dipajakin. Ekspor utama kita bahan-bahan seperti sawit, kopi. Sawit kita penghasil yang paling terbesar. Kopi jauh lebih besar dari Malaydes. Ya, itu 0% pada akhirnya. Ya, dealnya kita harus memberikan hasil, istilah menjual hasil tambang kita yang Amerika butuhkan. Ya, win-win solution lah. Tidak seperti Malaysia yang memang jadi babu, yang sudah dikunci lehernya. Orang Malaysia itu mau deal aja dengan negara lain, mereka harus seizin Amerika. Ya, untuk lebih, kalau nggak percaya dengan saya, lihat ini laporan Mahathir Mohamad sampai lapor polisi. Check this out. Habis wang kita diguna untuk memperkayakan Amerika Syarikat. Ex-PM sekaligus politikus negeri jiran Mahathir Mohamad resmi melaporkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke pihak kepolisian. Pelaporan yang dibuat pada 2 Desember 2025 lalu merespons keputusan Ibrahim yang sepakat menjalin kerjasama dagang dengan Amerika Serikat. Mengutip The Straits Times, Mahathir menuding keputusan itu melanggar konstitusi Malaysia lantaran diambil tanpa mandat penuh dari perwakilan Federasi Malaysia. Menurutnya, Ibrahim bukan satu-satunya perwakilan federasi, sehingga perjanjian itu dianggap tidak sah. Sebab, perjanjian kerjasama antar negara seharusnya memerlukan persetujuan dari 4 entitas utama yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat, Dewan Penguasa, dan Eksekutif. Dengan begitu, perjanjian yang dilangsungkan bersama AS merupakan perjanjian inkonstitusional. Dalam sebuah pernyataan pada 26 November lalu, Mahathir turut menilai, alih-alih mendapatkan untung, kerjasama itu justru memperkaya Amerika Serikat. Daripada syarikat-syarikat lain, kerana di 60 biji pesawat Boeing akan dibeli oleh kita mengikut perjanjian. Bermakna kita tak bebas. Kita juga mesti beli gas daripada Amerika. Kita juga mesti melabur sampai 70 bilion. 70 bilion kepada Amerika. Jadi mana kedudukan kebebasan kita kalau kita membuat perjanjian yang mengikat kita untuk melakukan sesuatu, bukan secara kecil-kecilan. Kalau takat 1 juta, 2 juta tak mengapa. Ini berbilion. Habis wang kita diguna untuk memperkayakan Amerika Syarikat. Politisi Nah, Pakcik, Makcik, Malaydes, Nor yang banyak ni yang suka ngintip-ngintip channel saya ini. Rupanya yang aktif di channel saya ini di data YouTube, Google saya lihat udah hampir berapa ya? 150.000 orang dari Malaysia itu banyak juga. Banyak. Jadi mereka ngintip-ngintip ya. Ini Pakcik gunanya channel kontra narasi ini ya. Memberi other side of story. Karena kalian itu didoktrin, dinabobokkan. Karena di Malaysia itu yang kalian tahu 70% berita di Indonesia itu negatif semua. Padahal kenyataan sudah berbeda. Tuh lihat Mahathir Mohamad, apa yang dia omong tadi. Benar apa yang saya omongin juga. Dipaksa beli pesawat, yang lucunya dipaksa beli gas itu.
Itu bodohnya tingkat dewa, ya ampun. Itu teman-teman ibarat kalau kita jualan bakso, ya. Lah jualan kita aja banyak nggak laku, belum habis. Kok dipaksa lagi beli bakso ke orang lahir? Harganya mahal lagi, suruh kita beli ke mereka untuk ngasih makan anak-anak kita. Kenapa nggak bakso kita aja yang masih banyak yang belum laku ini? Itulah saudara-saudara. Lucunya Malaides ini ngaku IQ tinggi, ringgit berjaya, bahasa Inggris. Sering kan lihat komen orang Indonesia, Konoha mana bisa bahasa Inggris. Nah, kalau kau ngerti bahasa Inggris dengan baik dan benar, kenapa kau nggak tahu di perjanjian you sold, Malaysian sold? Itu hukumnya wajib. Kalau kau pintar bahasa Inggris, kenapa kamu nggak ngerti? Kenapa kamu aminin itu deal-deal itu? Ya? Tapi bagaimanapun saya ikutilah apa anjuran Anwar Ibrahim karena sebentar lagi Malaides itu stok berasnya mulai habis. Kelapa sudah menjerit itu petani pedagang-pedagang nasi lemaknya. Kelapa udah nggak ada. Indonesia lebih milih ekspor ke Cina karena jauh lebih mahal. Nah, saya ikuti waktu ditanya orang solusi terbaik untuk mengatasi krisis pangan di Malaysia, ini stok beras mereka makin menipis. Caranya apa? Kata Anwar Ibrahim dan pemerintahnya, tanam padi di depan rumahmu. Ya. Nah, saya ikutin ini di belakang saya, lihat ini ada ini. Ya. Ini cabai kenangan saya bawa dari Sumatera waktu pulang kemarin. Ini musim dingin di Jepang ini, saya takut mati. Saya bawa ke dalam kamar saya. Ini ada heater pemanas ruangan, jadi mudah-mudahan bertahan. Nah, ini saya ikuti, ini kenangan buat saya. Ya. Ini saya ikuti anjuran Anwar Ibrahim. Semoga orang Malaides ikut begini. Tanam, tapi kalau nanam padi susah juga ya di depan rumah. Apalagi rumah kita di Jepang ini, halaman kami nggak begitu luas ya rumah di sini. Alhamdulillah saya bisa beli rumah di Jepang ya. Nah, inilah Malaides. Bikin tanam padi di kamarmu. Jumat Mubarak to ya all. Terima kasih yang subscribe. Ini nanti terakhir saya taruh Pakcik Ompong yang udah mulai gila parah Pakcik Ompong ini. Jadi nggak heran di Malaysia itu 1 dari 3 orang Malaides itu sakit jiwa. Begini nih. Oke. Have a good day y'all. Let's see you next time. Saya nak sebut, rakyat Malaysia, 3 orang rakyat Malaysia, seorang akan menghadapi masalah kesihatan mental. Saya, Tuan Pengurusi, Puan Pengurusi dan seorang lagi. Seorang tu kesihatan mental. Kita alhamdulillah sehat, tapi yang seorang tu berdepan dengan masalah kesihatan mental. Jadi itulah seriusnya masalah. Saya tak sentuh mana saya tunjuk gini ya. So, kita berdepan dengan masalah kesihatan mental. Tetapi kenapa bajet ini dikurangkan? Dari segi perbelanjaan sekretariat kesihatan mental telah dinaikkan. Ya, maknanya kita peruntukan untuk merawat pesakit mental memang ada peningkatan. Tetapi dari segi pencegahan ini melalui Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, mengapa ianya diturunkan? Itu satu persoalan yang perlu dijawab oleh pihak kementerian. You